Kita lanjutkan latihan soal dan pembahasan part keempat. Jadi untuk yang nomor 31 itu disajikan pernyataan mekanisme pernafasan. Siswa dapat mengidentifikasi pernyataan yang menyangkut inspirasi. Inspirasi itu apa? Masuk. Jadi proses masuknya oksigen. O2. Nah, itu inspirasi, ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Jadi untuk pernafasan dada yang bagian inspirasi itu ketika udara masuk, kemudian udara masuk itu akibat dari tulang rusuknya terangkat karena kontraksi antar tulang rusuk, sehingga di sini volumenya membesar. Volume membesar. Sehingga kalau volume membesar, tekanan kecil. Nah, akhirnya nanti udara dari luar itu dapat masuk ke dalam paru-paru. Ini yang ekspirasi. Kemudian yang nomor 32 itu disajikan pernyataan tentang aktivitas manusia. Siswa dapat menghubungkan dengan proses pernafasan. Nah, mungkin aktivitasnya kalau misalnya frekuensi pernafasan itu tergantung sama aktivitas manusia. Jadi misalnya ketika berolahraga itu nanti frekuensi pernafasan kita itu akan lebih sering, tapi ketika tidur itu akan lebih lambat, seperti itu. Kemudian menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Jadi yang mempengaruhi frekuensi pernafasan itu ada usia, kemudian aktivitas, jenis kelamin, suhu tubuh, serta posisi tubuh. Nah, kemudian disajikan faktor-faktor mempengaruhi frekuensi pernafasan. Siswa dapat menganalisisnya. Yang pertama tadi dari nomor 33 kita ambil usia. Jadi bayi itu lebih cepat daripada orang tua. Kemudian selain itu frekuensi pernafasan selanjutnya itu dipengaruhi oleh aktivitas. Nah, ketika tidur atau yang ini ketika misalnya olahraga lebih cepat daripada ketika tidur. Kemudian yang ketiga itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan, itu lebih cepat laki-laki daripada perempuan. Karena apa? Paru-parunya, volumenya juga lebih besar laki-laki. Kemudian nomor 4 itu suhu tubuh. Jadi kalau misalnya lagi panas itu frekuensinya juga lebih cepat. Panas lebih cepat daripada dingin. Ya, frekuensinya lebih sering. Nomor 5 itu ada posisi. Ketika berdiri lebih besar daripada tidur, seperti itu. Jadi kalau berdiri frekuensi pernafasannya akan lebih cepat daripada ketika tidur. Kemudian yang nomor 35 disajikan pernyataan mekanisme pernafasan. Siswa dapat mengidentifikasi pernafasan dada. Nah, pernafasan dada ada dua, ada inspirasi dan ekspirasi. Nah, ini udara masuk itu ketika volumenya besar, tekanan kecil. Kalau yang ini udara keluar, sehingga volume rongga dada ini kan membesar. Kemudian yang udara keluar itu volume kecil, tekanan besar. Nah, sehingga kalau tekanannya besar, udaranya dapat keluar atau ekspirasi.
Nah, kemudian siswa dapat mengidentifikasi tentang mekanisme pernafasan. Ada pernafasan dada, ada pernafasan perut. Kalau pernafasan dada itu memakainya otot tulang rusuk, tapi kalau pernafasan perut itu menggunakan otot diafragma, sehingga di sini mendatar. Kalau mendatar volumenya besar, kemudian P-nya kecil. Kalau ketika otot diafragmanya relaksasi, otot perutnya berkontraksi, diafragmanya melengkung, akhirnya volumenya kecil. Volume kecil, tekanannya besar. Seperti itu, hanya berkebalikan. Kemudian disajikan grafik volume udara pernafasan. Siswa dapat menyebutkan jumlah kapasitas vital. Kapasitas vital itu apa? Jadi kapasitas vital itu ketika total volume tidal ditambah volume komplementer kemudian ditambah dengan volume suplementer. Menurut teori, untuk volume tidal itu 500, kemudian komplementer, volume komplementer itu ada 1500, volume suplementer juga 1500, ketika dijumlahkan itu 3500 ml. Jadi nanti berdasarkan grafiknya, dihitung ini volume tidal, ini sekian, kemudian volume komplementer itu dari 3000 ke 6000, nanti tergantung grafiknya ya. Kemudian suplementer itu 2000 ke 1000, berarti kalau berdasarkan grafik ini 1000, kemudian dari 1000 ke 6 dari 3000 ke 6000 itu ada ini 3000 ya, 3000, kemudian yang ini ada 1000, tergantung nanti soalnya itu pembuat soal itu grafiknya seperti apa. Kemudian disajikan pernyataan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gas karbon monoksida terhadap pernafasan. Jadi gas karbon monoksida atau biasanya disingkat dengan CO yang terhirup itu akan mengganggu kerja hemoglobin dalam darah. Nah, hemoglobin adalah penyusun darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Jadi karbon monoksida sangat berbahaya karena mengganggu sistem pertukaran peredaran oksigen pada tubuh, seperti itu. Sehingga nanti ketika terikat, CO itu lebih mudah terikat, itu akan membentuk karbon hemoglobin. Nah, sehingga nanti akan keracunan gas monoksida, seperti itu. Kemudian nomor 39 disajikan data gejala gangguan pernafasan, dapat menyebutkan jenis penyakitnya. Nah, banyak banget, itu ada sinusitis, difteri, pilek, rinitis, asma, bronkitis, dan emfisema, seperti itu. Kemudian nomor 40 itu juga masih sama, yang dijelaskan itu ada data gejala penyebab jenis gangguan pernafasan. Siswa dapat mengidentifikasi dengan benar itu penyebab dari gangguan sistem pernafasan. Oke, selanjutnya soal nomor esai akan kita bahas di part 4.